Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Herni Herawati dan rekan saya Dede Maulida. Video ini merupakan tugas mata kuliah pembelajaran terpadu dosen pengampu Ibu Ira Anggraini MPD. Landasan filosofis merupakan pondasi berdasarkan filsafat yang menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh dan konseptual, yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Yang pertama, pengertian progresivisme. Menurut Johann Dewey, progresivisme merupakan sebuah aliran filsafat yang berorientasi ke depan, yang memposisikan peserta didik sebagai salah satu subjek pendidikan yang memiliki bekal dan potensi dalam pengembangan dirinya, dan memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Adapun pandangan-pandangan progresivisme, yang pertama, pandangan mengenai realita dan pengalaman. 2. Pandangan mengenai pengetahuan progresivisme. 3. Pandangan mengenai nilai. 4. Pandangan mengenai belajar. 5. Pandangan mengenai kurikulum. 6. Pandangan mengenai pendidikan. Dan 7. Pandangan tentang kebenaran. Selanjutnya, pengertian konstruktivisme merupakan sebuah teori yang memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan memberikan siswa dituntut untuk bagaimana mempraktikannya, teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupannya. Pandangan konstruktivisme menurut Widodo. Yang pertama, pengetahuan merupakan hasil konstruksi manusia dan bukan sepenuhnya terpresentasi suatu fenomena atau benda. Yang kedua, pengetahuan merupakan hasil konstruksi sosial. Dan yang ketiga, pengetahuan bersifat tentatif. Selanjutnya, pengertian humanisme. Humanisme merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Yang selanjutnya, tujuan humanisme menurut Ahmadi dan Supriyono. Di antaranya, yang pertama, perbaikan komunikasi antara individu. Yang kedua, meniadakan individu yang saling bersaing. 3. Keterlibatan intelek dan emosi dalam suatu proses belajar. 4. Memahami dinamika bekerja sama. Dan yang terakhir, kepekaan kepada pengaruh perilaku individu lain dalam lingkungan. Selanjutnya, pengertian psikologi. Psikologi merupakan pemahaman terhadap peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan. Selanjutnya, bentuk-bentuk psikologi. 1. Psikologi perkembangan. Menurut Rose, masa perkembangan anak dibagi menjadi 4 tahap. 1. Masa bayi dari 0 sampai 2 tahun. Sebagian besar merupakan perkembangan fisik. 2. Masa anak dari 2 sampai 12 tahun, yang dinyatakan perkembangannya baru seperti hidup manusia primitif. 3. Masa pubertas dari 12 sampai 15 tahun, ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemauan untuk berpetualang. 4. Masa adolesen dari 15 sampai 25 tahun, pertumbuhan seksual menonjol, sosial, kata hati, dan moral. Selanjutnya, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Macam-macam landasan yuridis. Yang pertama, ada landasan yuridis dari segi formal. Selanjutnya, landasan yuridis dari segi material. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan jangan lupa like, Comment, and subscribe.